Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali beribadah. Meski secara online, mari kita menghormati Tuhan di rumah masing-masing dengan mengikuti seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung, peringatan kematian Kristus bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia, yang tidak pernah berkesudahan kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik, pujian penyembahan kami dan hidup kami untuk merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari tinggikan Tuhan kita, katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Tinggikan Dia, katakan mulia, mulia, mulia
segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kami rindu Engkau Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari kita angkat tangan kita menyembah Dia. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sembah Dia, tinggikan, katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
curahkan darah-Mu atas kami. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Indah kami memuji nama
di sorga, sebentar kami merenungkan, mendengarkan, dan melakukan akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini, diberkati dan dilawat Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Peringatan Jumat Agung mengingatkan kita akan kasih terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kasih itu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kasih itu membebaskan kita dari cengkeraman dosa. Kasih itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Saat ini kita akan merenungkan kasih Tuhan yang besar itu, yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dari teks yang baru saja kita baca, kita telah melihat betapa besar kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kasih yang seperti itu tidak akan pernah kita temukan di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Kasih yang sebesar itu tidak akan pernah bisa kita temukan di dalam diri seorang pun, kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dan kita akan merenungkan bagian demi bagian dari teks yang tadi sudah kita baca, agar kita dapat mengerti betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Pada bagian yang pertama kita akan melihat bagaimana kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita. Bagaimana kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita. Kristus mati bukan untuk orang-orang yang baik. Kristus mati bukan untuk orang-orang yang benar. Kita semua adalah orang yang seharusnya dihukum. Kita semua orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan yang pertama bahwa keadaan kita, kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita adalah orang-orang yang lemah. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Di bagian ini firman Tuhan tidak berbicara tentang kelemahan secara fisik, tetapi yang dimaksudkan adalah kelemahan secara spiritual, kelemahan secara rohani. Dalam keadaan kita yang lemah itu, kita tidak bisa datang kepada Allah. Dalam keadaan kita yang lemah itu, kita tidak bisa menjangkau Allah. Kita seperti orang-orang yang terperosok ke dalam lubang yang dalam, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu mencapai kebenaran dengan kekuatan dan usaha kita. Kita tidak mampu memenuhi semua hukum Allah, dan oleh sebab itu kita seharusnya menerima hukuman. Sebelum mengenal Kristus, kita tidak berdaya untuk lepas dari dosa. Sebelum mengenal Kristus, kita tidak berdaya untuk lepas dari kebinasaan. Sebelum mengenal Kristus, kita tidak memiliki kekuatan untuk menyenangkan Allah. Manusia berada di bawah kekuasaan dosa dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Efesus pasal 2 ayat 5 berkata bahwa kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Kematian itu berbicara tentang kematian secara rohani di dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, yaitu suatu keterpisahan dari Allah. Dan kematian secara rohani menggambarkan ketidakmampuan manusia yang berdosa itu untuk bisa melakukan hal-hal yang benar. Seperti seorang yang mati, yang tidak bisa melakukan apa-apa.
Demikian juga keadaan kita dulu. Kita tidak mampu melakukan apa-apa untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan kita yang lemah itulah Kristus mati bagi kita. Yang kedua, bagaimana kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita? Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang durhaka. Kita lihat tadi di ayat yang ke-6 bahwa Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Durhaka artinya suatu sikap yang tidak takut akan Allah. Suatu sikap yang tidak mau menghormati Allah. Padahal Allah adalah pencipta kita. Dia yang menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Dia yang menciptakan alam di sekitar kita sebagai sumber kehidupan kita. Dia menciptakan udara untuk kita hirup. Dia yang memberi nafas kehidupan kepada kita manusia. Tetapi seringkali manusia menolak Dia. Manusia memberontak kepada Allah. Manusia tidak menghormati Allah dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu adalah suatu sikap yang buruk di hadapan Allah. Kata durhaka biasanya digunakan untuk hubungan antara orang tua dengan anak. Seorang anak yang sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya. Seorang anak yang sudah dirawat, dikasihi oleh orang tua. Tetapi kemudian mereka melawan. Tidak mau menghormati orang tuanya. Bahkan melukai hati orang tua. Itu adalah sikap durhaka. Dan itulah kita manusia di hadapan Allah. Di dalam dosa kita, kita melawan Allah. Di dalam dosa kita, kita tidak menghormati Allah. Dan dengan dosa-dosa itu, kita melukai hati Allah. Kita adalah orang-orang yang durhaka di hadapan Allah. Padahal Allah sudah memberikan begitu banyak hal yang baik bagi kehidupan kita. Sikap durhaka itu seharusnya mendatangkan murka Allah atas manusia yang berdosa. Efesus pasal 5 ayat 6 mengatakan bahwa murka Allah itu ada atas orang-orang durhaka. Itu adalah keadaan kita dulu. Ketika Kristus mati bagi kita, kita masih menjadi orang yang durhaka pada saat itu. Kemudian yang ketiga, keadaan kita, kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-8. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Walaupun mungkin ada hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi tidak ada seorang manusia pun yang sama sekali bebas dari dosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari dosa itu adalah maut. Akibat dari dosa itu adalah kematian kekal. Dosa itu mendatangkan hukuman ke atas manusia. Dan oleh karena itu, karena kita semua adalah orang yang berdosa, maka seharusnya kita juga mengalami maut. Dosa itu kita warisi dari Adam. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh generasi umat manusia sesudahnya semuanya mewarisi dosa itu. Dan itu bisa kita buktikan, itu bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, dalam diri setiap orang. Bahwa dalam diri setiap orang ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Dalam hati setiap orang, dalam pikiran setiap orang, ada keinginan, ada hal-hal berdosa di dalamnya. Bahkan dosa itu seringkali diwujudkan di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita. Tuhan menuntut kekudusan yang sempurna. Tuhan menuntut kebenaran yang sempurna. Sehingga dosa sekecil apapun akan membuat manusia tidak layak untuk bisa datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan anugerah dari Allah agar kita bisa diselamatkan. Salah satu definisi dari dosa adalah meleset dari sasaran. Sasaran atau standar yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang adalah kekudusan dan kebenaran yang sempurna. Tetapi kita semua tidak mampu memenuhi standar itu. Kita semua meleset dari sasaran itu. Kita semua melanggar hukum Allah. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih melanggar hukum Allah. Ketika kita masih meleset dari sasaran yang Allah tetapkan. Saat itulah Kristus mati bagi kita. Yang keempat, kondisi kita. Ketika Kristus mati bagi kita, pada saat itu kita adalah seteru Allah atau kita adalah musuh Allah. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-10. Kita dulu adalah musuh Allah karena dosa-dosa kita. Musuh adalah sebuah kata yang kuat untuk menggambarkan posisi yang berlawanan antara dua pihak. Manusia dan Allah bukan saja berada dalam hubungan yang kurang baik atau hubungan yang tidak harmonis, tetapi lebih daripada itu, manusia yang berdosa dan Allah berada pada posisi yang berlawanan. Dosa dan pemberontakan manusia itu menjadikan manusia menjadi musuh Allah. Musuh adalah sesuatu yang harus dihancurkan, harus dilawan. Dan siapakah manusia? Siapakah kita ini? Kalau kita menjadi musuh Allah, maka tidak ada harapan bagi kita untuk bisa lolos dari murka Allah yang maha besar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah 4 kondisi kita ketika Kristus mati bagi kita. Kita bukan orang yang baik. Kita sama sekali bukan orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah, ketika kita tidak mampu untuk datang kepada Allah, ketika kita tidak mampu untuk menyenangkan Allah. Saat itulah Kristus mati bagi kita. Kristus juga mati bagi kita ketika kita masih menjadi orang-orang durhaka, orang-orang yang melukai hati Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Kristus juga mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita gagal memenuhi standar Allah, ketika kita meleset dari sasaran itu. Dan bahkan Kristus mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. Sekarang kita akan lihat pada bagian yang kedua. Kematian Kristus adalah bukti kasih yang terbesar. Kematian Kristus adalah bukti kasih yang terbesar. Mari kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di bagian sebelumnya tadi kita telah melihat 4 kondisi kita yang diuraikan oleh firman Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, justru Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus mati bagi kita ketika kita berada dalam keadaan yang tidak layak di hadapan Allah. Kita yang tidak layak ini justru menjadi objek dari kasih Allah yang demikian besar itu. Maka tadi saya katakan di awal bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan kasih yang sebesar ini sepanjang sejarah umat manusia, kecuali di dalam Yesus saja. Kita tidak akan pernah menemukan kasih sebesar ini dalam diri seorang pun, kecuali hanya di dalam Yesus saja. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa mungkin orang mau mati atau mau berkorban untuk orang yang baik, untuk orang yang benar. Itu pun sangat sulit. Dan itu pun sangat jarang terjadi. Pada umumnya kita lebih memilih untuk menyelamatkan diri kita sendiri daripada berkorban untuk orang lain. Apalagi sampai mengorbankan nyawa kita. Tetapi Kristus justru mati untuk kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, yang memberontak kepada Allah. Bahkan Dia mati untuk kita yang pada saat itu masih menjadi musuh Allah. Kasih Allah itu tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Banyak orang yang tidak bisa menerima bagaimana mungkin Allah yang maha besar itu harus menjadi manusia, harus turun ke dalam dunia. Bahkan di dalam kemanusiaannya, Kristus harus mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi itulah yang Kristus telah lakukan bagi kita. Karena tidak ada jalan lain
agar manusia dapat diselamatkan. Kematian Kristus itu adalah satu-satunya jalan agar manusia dapat diselamatkan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia berada di bawah hukuman Allah. Hukuman itu adalah kematian kekal. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dan sifat keadilan dari Allah menuntut bahwa hukuman itu harus dijalankan. Banyak orang mengira bahwa mereka bisa diselamatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa apabila perbuatan baik mereka lebih banyak dari perbuatan jahatnya, maka mereka bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa perbuatan baik tidak bisa membawa kita kepada Allah. Sebaik apapun kita tetaplah orang yang berdosa dan harus dihukum. Dan manusia hanya dapat diselamatkan dengan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Manusia hanya dapat diselamatkan oleh anugerah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang memang ilustrasi ini tidak sempurna, tetapi saya harapkan dapat memperjelas pengertian kita tentang kebenaran ini. Bahwa kita semua adalah orang berdosa yang harus dihukum, walaupun kita sudah melakukan banyak perbuatan baik dalam hidup kita. Katakanlah saya sedang mengemudi di jalan tol untuk perjalanan sejauh 500 km. Karena sekarang sudah banyak dipasang kamera pemantau kecepatan atau CCTV di jalan tol, maka saya berusaha menjadi pengemudi yang baik. Saya taat kepada peraturan. Saya berusaha menjaga kecepatan kendaraan saya di bawah 100 km per jam untuk perjalanan sejauh 500 km. Tetapi karena suatu hal tanpa sengaja, saya melanggar batas kecepatan itu hanya untuk sepanjang 1 km saja. Dan setelah saya sadar saya telah melanggar batas kecepatan, saya kembali kepada peraturan, saya kembali kepada kecepatan di bawah 100 km per jam. Tetapi pada saat saya melanggar itu, ternyata pelanggaran saya tertangkap oleh kamera pemantau kecepatan atau oleh CCTV. Dan beberapa hari kemudian, saya menerima surat tilang yang dikirimkan ke rumah. Saya tentu tidak bisa beralasan bahwa saya hanya melanggar batas kecepatan sejauh 1 km. Dari perjalanan sepanjang 500 km itu, 499 km diantaranya saya lakukan dengan baik. Saya menjadi pengemudi yang baik, saya taat kepada peraturan. Saya hanya melanggar sepanjang 1 km dan saya berharap saya tidak perlu dihukum, saya tidak perlu ditilang. Tentu itu tidak bisa menjadi alasan bagi saya. Walaupun kesalahan saya hanya sedikit, tetapi itu sudah menjadikan saya sebagai pelanggar hukum dan saya harus menerima konsekuensi hukumnya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Banyak atau sedikitnya dosa dan kesalahan kita memang memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hubungan kita dengan orang lain. Banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya dosa kita memang memiliki konsekuensi yang berbeda secara sosial di masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan, besar atau kecil, memang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tetapi di dalam pemandangan Tuhan, semua dosa itu menjadikan kita memiliki status sebagai orang berdosa. Dan karena itu kita semua manusia, kita tidak ada yang lolos dari status itu. Status kita sama, kita adalah orang berdosa yang harus dihukum, yang harus mengalami kematian kekal. Kita tidak bisa beralasan bahwa saya lebih banyak melakukan perbuatan baik daripada perbuatan jahat. Tetap saja dalam hidup ini kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu sebabnya di hadapan Tuhan semua manusia adalah orang berdosa. Oleh karena itu, kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan perbuatan baik kita. Kita hanya bisa diselamatkan oleh anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat keadilan Allah menuntut bahwa hukuman atas dosa itu harus dijalankan. Tetapi di sisi lain, kasih Allah yang besar itu menginginkan agar manusia diselamatkan.
Di dalam kasih-Nya Allah ingin agar tidak ada seorang pun yang binasa. Lalu bagaimana solusinya? Agar keadilan Allah yang harus menghukum orang berdosa di satu sisi itu bisa dipertemukan dengan kasih Allah di sisi lain yang ingin mengampuni manusia. Jawabannya adalah melalui kematian Kristus. Kematian Kristus adalah solusinya. Karena kematian Kristus itu menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Salib Kristus itu adalah tempat di mana keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah. Di atas salib itu, hukuman atas dosa kita tetap dijatuhkan. Tetapi bukan lagi kita yang menanggung hukuman itu, melainkan hukuman itu dijatuhkan kepada Kristus yang menggantikan tempat kita. Sungguh luar biasa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 tadi kita telah baca bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam bahasa Yunani makna dari ayat ini adalah Kristus mati di tempat kita. Kristus mati menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya binasa. Tetapi Kristus mati menggantikan kita. Dia menanggung semua penderitaan yang begitu berat. Dia mengalami sengsara yang begitu hebat. Bahkan dia mati di salib untuk menggantikan hukuman kita. Dia yang tidak berdosa itu, dia yang benar itu, mati di tempat kita, orang yang berdosa ini. Dan oleh kematiannya itu, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah hukuman Allah. Karena hukuman itu telah ditanggung oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita. Kita tidak layak menerima kasih itu. Kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang durhaka. Kita dulu musuh Allah. Tetapi Dia memberikan kasih yang terbesar bagi kita, kasih yang tanpa syarat. Dan kematian Kristus itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Di bagian yang ketiga kita akan melihat bahwa kematian Kristus memberikan jaminan keselamatan. Kematian Kristus memberikan jaminan keselamatan. Kita bisa baca itu di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mengapa kita memiliki jaminan keselamatan? Mengapa kita memiliki kepastian keselamatan melalui kematian Kristus? Yang pertama adalah karena melalui kematian Kristus kita dibenarkan. Ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dan oleh karena itu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oleh darah Kristus itu maka kita dinyatakan atau dideklarasikan sebagai orang benar. Oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus, kita memiliki status yang baru di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Kita dulu adalah pemberontak, kita dulu adalah pendosa di hadapan Allah. Tetapi sekarang kita dipandang oleh Allah sebagai orang benar. Bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena anugerah Allah. Oleh karena darah Kristus itu, maka sekarang kita memiliki kebenaran Kristus di dalam diri kita. Melalui iman di dalam Kristus, maka kebenaran Allah itu telah dianugerahkan kepada kita. Melalui iman kepada Kristus, maka kebenaran Allah itu telah dikenakan kepada kita. Seperti kita dikenakan sebuah pakaian yang baru. Oleh karena kematian Kristus, maka kebenaran Allah itu diperhitungkan kepada kita. Allah tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan kita sekarang dipandang sebagai orang-orang yang benar oleh karena Kristus. Oleh karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus, maka kita memiliki kepastian keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki kepastian keselamatan? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-10 bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah.
Hal ini berlawanan dengan posisi atau status kita dulu sebagai musuh Allah yang tadi sudah kita lihat. Dulu kita adalah musuh Allah, tetapi oleh karena kematian Kristus, kita sekarang diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Kita sekarang memiliki relasi yang harmonis dengan Allah. Kita sekarang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, maka kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita pasti diselamatkan. Kita memiliki jaminan keselamatan. Kita memiliki kepastian keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil dari jasa kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Keselamatan itu kita peroleh, kita terima karena kematian Kristus yang telah menebus dosa kita. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan mengajak kita untuk bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Terjemahan yang lain mengatakan agar kita bersukacita di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita memang bersyukur, kita memang bersukacita karena berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Tetapi sukacita yang terbesar dalam hidup kita adalah karena kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus. Darah Yesus telah membasuh seluruh dosa kita. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi dihantui oleh masa lalu kita yang kelam. Kita tidak perlu lagi dihantui oleh dosa-dosa kita di masa lalu sebelum kita mengenal Kristus. Kita tidak perlu lagi dihantui oleh kegagalan-kegagalan kita di waktu yang lampau. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, maka semua dosanya sudah diampuni. Pengorbanan Kristus itu memberi kepada kita kepastian akan keselamatan kita. Dan itulah alasan bagi kita untuk bermegah dan bersukacita di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat betapa besar kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tanggapan apa yang akan kita berikan setelah kita menerima kasih yang demikian besar yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima kasih yang terbesar dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cita-citakan dan kita harapkan di masa depan kita, apapun seluruh bagian dari kehidupan kita, mari kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita telah menerima kasih yang terbesar dari Allah. Oleh karena itu mari kita mengabdikan hidup kita kepada Dia. Oleh karena itu mari kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami. Melalui pengorbanan Kristus, dosa kami diampuni. Kami memiliki kepastian akan keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Dan karena itu kami mau belajar untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kami mau belajar untuk hidup bagi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Dan itu adalah alasan kami bersukacita dan bermegah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pandemi yang berat. Kita melangkah penat
seakan tak kuat karena semua hati tersayat. Sedang jam kehidupan terus berjalan, tanpa tahu kapan berakhirnya beban dan penderitaan. Bahkan kita sering jadi terlupa bahwa jalan Via Dolorosa adalah pengorbanan sempurna untuk setiap duka lara dan derita dunia. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Kesedihan menghampiri silih berganti. Kita harus berjuang untuk berani menikmati teknologi. Meski dengan senyuman yang tersembunyi, hari demi hari kita jalani di depan alat komunikasi benda mati yang tak punya rasa manusiawi, dan selalu berucap dengan wajah berseri, "Selamat pagi." Ya, dari awal kita benar-benar sadar dan tak bisa menghindar, tak bisa menyangkal harus mau terdampar di kapal virtual bersahabat dengan sinyal. Meski bersama waktu akhirnya kita jemu, karena esensinya kita saling rindu bertemu. Hari ini, Jumat Agung yang mulia, teringat kita akan salibnya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Terima kasih untuk salib-Mu, dan tolong kuatkan kakiku berjalan mengiring salib itu. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak
tak menentu. Sampai tutup usiaku, tetap teguh kurangku salibmu. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahwa benar saudara, kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menggenapi janji-janjinya. Baik itu janji keselamatan, janji penyertaan, bahkan janji pemeliharaan diberikan kepada umatnya, orang-orang percaya yang setia dan takut kepadanya. Janji pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan di tengah keluarga kami, di mana beberapa waktu lalu ketika anak bungsu kami masuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dia sempat ragu, saudara. Timbul kekhawatiran, bisa tidak kami sebagai orang tuanya membiayai kuliah sampai selesai. Mengingat pada waktu itu suami saya sudah mulai masuk masa pensiun, sedangkan biaya yang dibutuhkan selama kuliah tentunya tidak sedikit ya saudara. Tapi saya bombong, saya besarkan hatinya, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa dek, Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti memberkati, kamu pasti bisa menyelesaikan kuliah. Dan benar saudara, beberapa waktu setelah dia mengikuti perkuliahan masuk ke semester 4, dia mendapat pemberitahuan dari kampus bahwa anak saya terpilih dari sekian banyak mahasiswa, diambil 3 anak, mendapatkan beasiswa prestasi. Saudara, ketika mendengar hal itu, hati kami sebagai orang tua hanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mendengar seruan hati kami. Engkau menggantikan kekhawatiran kami, keraguan hati kami dengan mujizat, di mana itu di luar pemikiran kami. Juga anak saya tidak mengira bahwa dia mendapatkan beasiswa. Puji Tuhan saudara, kiranya melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita tetap setia dan tidak ragu lagi mengiring Tuhan Yesus, tidak khawatir lagi bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari tinggikan Dia, katakan ku bersyukur. Bersyukur
Kita bersatu sejenak. Amin. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita.